juga. Coba Dede mau nyampein sesuatu nggak sih sama kakak? Mungkin kangen atau pengen ngomong apa? Semangat boleh dong, kasih semangat coba. Ya, semangat lah buat jadi pro gamernya. Semangat jadi pro playernya, pro gamer. Tante ada yang mau disampaikan Tante mungkin untuk semangat terakhir ini? Cayo, semangat terus Doma. Saya semangat terus Doma. Dan EVOS fans boleh kita kasih tepuk tangannya pula untuk EVOS Icon. Dan untuk Dewa United juga mari kita beri tepuk tangan untuk Dewa. Inilah dia game ketiga dari Best of Seven Series. Caster, please take it away. Oke, terima kasih Bude dan terima kasih juga kepada orang tua dari Doma. Doma ya, Betul. lucu banget lagi tadi adeknya tuh. Aduh. Kamu diajarin main gak? Enggak. Ya. Kalau kamu ngajarin nggak kalau adik lu? Enggak. Iya, sama aja. Sama. Aku mau main. Ngapain main ya kan? Aku saja sudah jadi beban. Apalagi Apa nanti yang kalau harus jadi kuajarkan dua. kepadamu? Jangan jadi nyusul berikutnya. Gitu. Enggak, Jangan jadi beban selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke dalam fase pick and ban sebentar lagi karena ternyata ini langsung di start juga 30 second dan let's see 30 menit tadi waktu untuk reset. Yap, Mungkin secara mentalitas. Mentalitas. Betul. Cara fisik peregangan. fisiknya mungkin bisa. peregangan dulu lah ya kan. Dari pemikiran, fungsi otak tadi udah kepake. Ya ampun. Hei, apa ini? Om Wawa, angkat aku jadi anak. Hashtag. Jalan-jalan ketemu Om Wawa, semangat dewa. Bisa juga nih ya. Apalagi itu, pantang pulang sebelum pulung. Iya, jedak jeduk duar. Meledak gitu ya. Semua terus, ayo. Terus, ada lagi kan di belakang? Apalagi, wah beda. Beda, beda. Beda ini. Kalau diangkat udah keluar hero-hero semua. Kalau ini. Beda. Oke. Tapi, Ya ampun. Siapa itu tadi itu Gio gue tandai lo ya. Nevin sama muak kita ya. Kenapa mereka berbaris di situ duduk? Ben deh. Siapa yang mengizinkan mereka berbaris di situ? Tapi kita lanjut lagi dengan beberapa hero yang memang sudah di-ban ataupun hero yang sudah mereka gunakan di round sebelumnya dan tidak bisa mereka gunakan kembali. Ini dia, Kadita, Cloud, Joy, udah langsung di-ban oleh Dewa, sementara Faramis dan juga Glue. Hero-hero yang dihilangkan oleh EVOS. Yap, dan ya, banyak hero-hero yang tidak bisa dipergunakan kembali mungkin. Ya, secara total ada 10 ya, tapi One masih tetap menjadi salah satu Prayo Marksman untuk tetap di-ban bersama dengan Joy. Belum kita lihat dan akhirnya 2 game tidak tampil. Game ketiga muncul. Yap, Arlot akhirnya muncul. Untuk Dewa. Dan Arlot yang kita ketahui adalah penguasa mungkin experience juga ya. Kemarin kalau nggak salah Dewa juga pernah mengeluarkan format seperti ini. Tamus dan Arlot itu berada dalam satu game yang sama loh Om. Nah ini dia. Nah, Kemungkinan ya kalau bicara soal udah pernah keluar ya biasanya ada lagi. biasanya. Ya biasanya hal yang sama bakal diulang. Yap. Cuman dengan adanya Arlot kayak begini, Cloud udah dibuang juga. Pilihan dari marksman akan semakin sedikit lagi. Ya, apalagi EVOS mereka sudah menggunakan Kari, Melisa ya. Kari, Melisa, Beatrix, Brody masih ada. Clean Yap. masih ada, Iritel masih ada. Cloud juga masih ada. Iya, Moskov juga mereka masih bisa gunakan. Dan Frederick Valentina diambil sekarang dan ya Valentina di sini punya poin plus juga di mana tanpa adanya Faramis berarti di sini Valentina mungkin masih harus menunggu ya siapa yang akan di-copy. Karena kita belum melihat hal tersebut dan lihat bagaimana Valentina cukup banyak di-ban di sepanjang pagelaran MDL season yang ke-7 200 kali di-ban. Yap, tapi dengan ada Valentina kayak begini ya, mendadak dia pun bisa menciptakan crowd control seperti apa yang dimiliki oleh Arlot kan. Betul. Bisa saja dia duluan kah nanti yang emang memberikan efek kejutnya. Walaupun ya kita tahu MU itu kan terlihat sekali ultimate siapa yang diambil dengan adanya tanda ataupun mark yang terlihat Yap, gitu. betul. Tapi lebih kelihatan ini sih Lung. Kalau pakai yang Starlight ya, itu kelihatan banget loh. Iya. Yang diambil siapa. Iya, Kan kalau yang biasa kan bayang-bayang kecil. bayang-bayang doang kan kayak hitam gitu. Iya. gitu. Sekarang terlihat banget yang gitu. Kayak ada data-data digital gitu. Iya, warna-warni lagi loh. Tapi terlihat dengan adanya Lancelot dan juga Parsha kali ini dilepaskan loh. Lancelotnya, Yap. Lanaya. Dan dipakai ya ternyata.
Dan Arlott berarti sekarang dia harus mengandalkan diri dia terlebih dahulu. Kita belum melihat adanya misalnya sinergi antara Arlott dan juga dengan Tamus tadi di mana Vengeance bakal bisa kereset terus-menerus. Tapi Minsitar. Pinter banget Digi langsung dilenyapkan. Betul. Salah satu counter untuk Minsitar ketika ada King's Call. Yep. Digi di ban. Lancelot akankah bisa berjaya kali ini dengan adanya Minsitar? Berjalan kaki bisa jadi. Iya, dan jangan lupa juga dari Arlott sendiri, dia juga bisa jalan kaki nanti. Tapi Arlott dengan final slash-nya ini bisa mengeluarkan siapapun yang nantinya ada di dalam. Betul. King's Call. Digeser aja, jadi tim fight-nya ada di tempat yang berbeda. Oke, kita lihat. Digi dibuang, Hayabusa dibuang. Lanjut lagi. Mereka belum memiliki Sako disimpan terus ya, Om ya. Iya, bener-bener romernya di sini yang Romernya disimpan terus gitu loh. Tapi mereka sekarang first pick, berarti 2 hero-nya akan terlihat lebih dulu. Yep, dan hidden pick-nya lebih ke arah atau super pick-nya ke EVOS Icon. Melissa Ben. Karena memang Dewa belum menggunakan Melissa tadi, baru dengan Cloud dan juga Moskov. Yep. Dan last bandnya masih dengan Hayabusa ya, masih respect dengan hero-hero assassin yang bisa dipergunakan oleh Sujin. Let's see, dengan tanpa Hayabusa, apakah memang Link yang bisa atau mungkin di-ban oleh Dewa? Karena Link belum ada dipakai. Tadi kita melihat di game pertama ini ada Lancelot, ada Fanny buat EVOS Icon. Oke, panjang banget. Hayabusa. Link. Ini, atau Marty. ini apakah mereka masih berpikiran kalau di sebelah Fredrin ini bukan jungler gitu? Siapa tahu ya kan. Karena masih bisa jadi explainer gitu loh. Beatrix semakin ciut lagi, semakin kecil lagi loh. Oke, marksman-nya mau kemana dulu nih ya sekarang. Kalau bicara soal marksman yang bisa jaga diri jelas Brody. Brody bisa untuk menghindari puncture dan juga phantom execution. Moskov ada. Moskov bisa, karena tadi Melissa Kari ya. Iya, kalau tadi kan Melissa Kari, Moskov masih bisa digunakan. Leslie ayo. Cloud, lompat ke samping Parsha. Betul, Cloud juga masih bisa mereka gunakan. Masih banyak pilihan untuk EVOS. Ya. Nah ini nih, mau buka dulu marksman-nya sekarang atau nanti? Dan sekarang. Moskov yang mereka amankan. Oke, Moskov Doma. Ini Oke. salah satu hero power buat Doma juga. Oke. Kemunculan dia waktu di Liga Pelajar dengan Moskov. Sementara 2 pick terakhir, romernya. Loli udah digunakan. Dan itu tadi memberikan impact yang sangat-sangat baik pula untuk mereka walaupun finishnya bukan yang diharapkan oleh Dewa ya. Betul, Franco-nya tadi juga ya. Iya, Game kedua Franco-nya bahaya banget. Oke. Mereka butuh sesuatu untuk bisa menembus pertahanan dari Minsitar. Dan Minsitarnya ini kemungkinan bisa jadi explainer. Dan pilihannya adalah Kufra beserta dengan Brody. Oke. Kufra Brody. Berarti kalau Minsitar main di XP nih semisal ya. Sebenarnya Franco bisa dipakai oleh EVOS Icon. Jadi mereka nanti punya 2 chance Punya untuk double narik. ini ya. Betul. Punya 2 ya misalnya hook lah. Spare of Glory dengan Iron Hook ya kan. Yap. Kalau mereka mau main seperti itu. Kita lihat. 1 pick terakhirnya apakah itu akan Franco atau akan ada XP laner lainnya yang akan nongol kali ini. Yap. Explainer yang lain mungkin yang bisa meng-cancel Parsha Yuzong. Yuzong masih Rin? No. Ruby. Ruby ternyata. Satu sisi lagi membuat pergerakan dari Lancelot akan jauh semakin sulit dan siapapun itu ingin mencoba kabur dari satu King's Call kah? Masih ada Don Wolf King. Kita lihat saja seperti apa hasilnya di game yang ketiga. Akankah Dewa lebih mengungguli 2-1 terlebih dahulu atau EVOS yang akan merebut hasil tersebut? Iya. Dari Dewa mereka punya Kufra ya, yang dimana Kufra di sini juga menjadi salah satu momok sebenarnya untuk di akhir-akhir mungkin di akhir-akhir season di mana terlihat dengan setup dari Tyrant Defense, Tyrant Rage-nya yang selalu bisa mendapatkan poin plus. Yep. Oke, ini dia deretan dukungan untuk EVOS Icon, EVOS Roar. Roar, ya. Oke, dan langsung kita masuk ke Lane of Dawn sebentar lagi. Di mana ini dia line up untuk masing-masing tim. Yep.
Masing-masing tim sudah menunjukkan bagaimana hero yang udah mereka amankan. Tapi hasilnya seperti apa, itulah yang akan kita lihat bersama-sama. Akan berakhir cepatkah game ketiga ini atau akan berakhir lama seperti di game yang kedua jadi Land of Dawn. Let's go. Alright, dan Min Sitar akan bermain sebagai XP laner. Sedangkan Ruby akan bermain sebagai roamer. Dan ini dia untuk game ketiga kita kali ini. Yap. Akan bergerak jauh lebih aktif lagi dan juga memberikan gangguannya terus-terusan Om ya. Karena kan bisa dibilang dari cooldown yang dimiliki oleh Ruby dari masing-masing source skill-nya. Ini kan gak lama-lama banget ya, cepat-cepat banget. Makanya nge-spam dengan menggunakan Ruby juga dengan sisi yang terus-terusan bisa dilakukan. Akan sangat-sangat berimpact baik. Oh ya, dan balik lagi kali ini Sutsujin dengan penggunaan dari hero tank jungler ya. Fredrin yang dipakai 2 game mereka menggunakan Assassin lane slot bersama dengan Fanny. Dan kali ini Vanstrong juga. Vanstrong uniknya adalah dia adalah pemain roamer dengan tipe inisiasi. Oke, mencoba untuk terus maju tapi kali ini Lanaya lah yang berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu Little Wanderer. Fredrin masih melakukan sebuah farmingan. Tertinggal sedikit dari sisi leveling, terlihat jelas dari XP yang udah dikumpulkan. Sekarang Sutsujin bergerak ke arah yang berbeda. Lanaya bergerak pula ke arah yang berbeda. Doma dengan Moskovnya masih level 2 dan sekarang udah masuk level ketiga. Ada Spiromiseri yang langsung dikeluarkan mencoba untuk mendorong mundur siapapun yang mencoba untuk maju. Dan Lanaya terlihat cukup nyaman dengan lane slot dia. Cukup licin. Dan dengan item defense yang sudah di build up, Molten Essence ada di Lanaya. Yep. Ini di atas Veldora dan juga Dixon ya. Sama-sama bawa tombak nih. Ayo. Waduh. Nah, satu bawa tombak sama pedang, satu bawa tombak sama perisai. Nah, colok terus, sama-sama colok dah. Oke, kita lihat ada Cryde juga dengan Valentina yang mencoba untuk bisa memberikan sebuah bantuan. Tapi Lanaya hadir dan juga kali ini satu hit terakhir yang masih gagal. Tapi Sutsujin mencoba untuk bisa membalaskan keadaan di mana Sutsujin maju terus-terusan. Belum ada efek ton yang dikeluarkan. Phantom Sutsujin keluar tepat berada di depan. Jadi Sutsujin Final Slash level 4 yang tepat waktu. Yap, dan Final Slash-nya mendorong masuk ke dalam area dari base dari Demon Starret yang diterima oleh Sutsujin juga. Dan kali ini untuk turtle yang pertama memang sudah spawn, tapi agak tertahan juga karena keunggulan untuk Lanaya adalah dia akan bisa mendapatkan purple buff sebelum melakukan kontes ke turtle yang pertama. Yap. Sementara untuk Sutsujin akankah dia mau mengamankan ke arah purple buff dulu atau ke area turtle dulu? Tapi sejauh ini dari apa yang udah terlihat dari sebuah rotasi dari tempat respawnnya tadi. Lebih memilih untuk bisa mengamankan terhadap turtle lebih dahulu. Lanaya akan maju ke bagian depankah? Ada Veldora dari tersebut udah level 4 pula. Siap untuk mengeluarkan ke arah King's Call yang dia milikin. Veldora, nah itu dia lompat ke bagian depan. Tapi Lanaya masih sempat untuk pergi. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Sutsujin. Ada Federal Strike di bagian belakang tapi semuanya udah keluar dari jangkauan satu tetesan tersebut. Yap, Final Slash tampak cukup mengerikan tadi juga mereset positioning yang dimainkan oleh EVOS Icon. Dan kali ini dari goldnya masih berimbang juga dan team fight yang terjadi ada di area dari XP lane. Wehey, Vanstrong dan juga Sutsujin jalan bersamaan siap untuk memberikan gangguan terhadap orange buff yang akan dimiliki oleh Lanaya. Coba lihat, Vanstrong akankah ke area orange buff? Tidak, dia lebih memilih untuk bisa mendorong ke arah Azura. Yap, dan kali ini untuk bottom lane-nya masih dibiarkan untuk melakukan 1v1. Di bagian mid-nya jauh lebih penting juga karena rotasi sudah dilakukan juga. Kita bisa melihat bagian positioning dari Dixon yang masih menunggu karena dia cukup pede. Dia cepat untuk membersihkan lane-nya dibandingkan dengan mungkin Min Sitar. Veldora yang berada di atas. Sako ditarik, I'm offended-nya connect. Ada pergerakan di mana mereka semua berkumpul. Dan benar saja barusan. Ada satu final slash pula yang terlihat. Yes, Final Slash imitasi yang dimainkan oleh Crit tadi. Dan mari kita intip sedikit untuk emblemnya. Mystery Shop berbanding dengan Magic Worship untuk mid laner dengan sama-sama menggunakan Penetration dan 2 Demon Slayer. Dan keduanya juga ada perbedaan pastinya. Lane slot tanpa adanya battle spell cooldown reduction dengan penambahan dari attack speed. Dan Fredrin atau mungkin dari Sutsujin yang bisa menggunakan retribution lebih cepat. 29 second. Ini Sutsujin ya masih farming terus-terusan aja dulu ya. Lanaya juga akan melakukan hal tersebut. Di bagian tengah ada wave minion yang harus mereka hilangkan. Lanaya mengamankan satu wave. Tapi Lanaya kali ini akankah terjebak, ditarik lagi. Offended Phantom Execution sempat dikeluarkan dan mereka masih selamat. Tapi Sako tidak sampai Tyrant Revenge-nya hampir saja. Andai tadi connect, itu kena 3 orang Tyrant Revenge-nya lagi disambungin enak banget. Betul, cuman memang kurang lama sedikit mungkin untuk ditahan. Namun
Di bagian bottom lane-nya Azura masih sanggup untuk mengamankan satu buah gold buff. Dan sekarang udah mulai terkena, tapi Vanstrong gagal untuk bisa kabur dari tersebut. Lanaya mencoba untuk mengeluarkan pacarnya ngedes sana sini, tapi untuk Lanaya dengan satu phantom execution yang dia miliki masih sempat untuk kabur. Yap, dan ini dia tugas dari Veldora yang selalu kita melihat bahwa explainer dari Dewa United. Dixon yang jauh lebih cepat untuk selalu membantu mid laner mereka. Oke, Direct ada di area tersebut pula. Sementara untuk kali ini, Direct lagi Dixon. Kenapa Direct ya? Efek tonnya nggak kena loh Om. Dixon? Oke, Dixon masih selamat. Oke, tapi masih dikejar oleh Cry. Hampir saja. Yes, nyaris. Tapi ya nyaris hanyalah nyaris karena harus bisa tumbang juga. Bottom lane-nya masih di cover dari Domanya. Jadi Doma dapetin gold. Vanstrongnya ada di bawah sana. Jadi ini sangat-sangat aman sekali. Sedangkan invasi kali ini dilakukan oleh EVOS Icon. Di mana Sujin sudah berada di area dari purple buff. Wow, connect sudah. Dan Sujin pun langsung menghilang. Terlalu overextend. Dan dikarenakan ya Lanaya dia masih tetap untuk mendapatkan purple buff dia. Jadi kerugian untuk EVOS Icon tadi meskipun memang mereka lagi unggul dari proyeksi untuk mendapatkan turtle. 2 turtle untuk EVOS Icon. Ini sampai salah ngomong saya tadi ya. Gak apa-apa. Saya tadi ngomong Dairon apa Dairot Om ya? Dairot. Dairot ya? Iya. Padahal Dixon kan? Dixon. Kenapa nyasar ke sana ya? Sama-sama D soalnya. Saya bisa maklum hal tersebut. Apalagi kalau sudah berbuka ini ya. Oh, jelas. Sudah masuk-masuk makanan kadang sedikit halu. Halu-halu dikit ya. Iya, halu-halu tipis-tipis saja. Oke, dan Sujin masih dengan farming santai terlebih dahulu. Di sini masih pegang kendali permainan untuk kedua tim kita kali ini. Saling dorong-mendorong dan Doma punya golden staff. Dixon harus berhati-hati, tapi satu buah final flash hanya mendelay. Dan tetap pecah. Weh. Oke, dia sempat mengeluarkan ke arah dari satu King's Call-nya dan menyebabkan Sako pun tidak bisa kemana-mana. Tapi di area dari Purple Buff, Lanaya sendirian. Bisakah dia kabur dari tersebut karena semuanya langsung mencoba untuk bisa mendapatkan Lanaya. Dan benar saja Lanaya dikeroyok oleh 4 orang. Disikat habis dia di situ. Don't Run Wolf King, Spare of Misery tersedia tadi untuk bisa menumbangkan Lanaya. Dan ya itu dia. Efek dari sisi yang sekarang cukup banyak dipegang oleh EVOS Icon. Dan Azura masih menunggu dan lagi invasi dilakukan oleh EVOS Icon. Tampaknya mereka belum berhenti tadi. Meskipun memang awalnya gagal. Waduh, Sakonya lompat tapi terdelay dengan adanya Don't Run Wolf King yang memang dikeluarkan. Ngedelay, jadi Tyrant Race juga butuh animasi dan animasinya ini emang benar-benar digagalin hingga membuat dia tidak bisa melakukan sebuah ultimate-nya. Ya, dan Lanaya masih mencoba untuk kembali maju ke bagian depan. Weh, ini Veldora masih berhasil selamat. Tapi Dixon, Spiro bisa dia connect. Nancap di dinding layaknya lukisan dan hilang. Damage ke Dewa United, mereka sudah mulai dikendalikan oleh permainan EVOS Icon. Domanya yang sangat bebas sekali, Moskov yang terlihat sangat leluasa untuk bergerak karena kehadiran Vanstrong. Don't Run, I'm offended yang ngedelay berulang kali. Oke, dihajar oleh Sujin. Lanaya masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk satu inner turret yang ada di area atas karena inner turretnya pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi kalau kita lihat dari minimap ada pertempuran antara Sujin dan juga Lanaya, tapi semuanya pun berpisah kembali. Yap, dan hanya dengan kehadiran Doma di sini mereka berhasil untuk mendapatkan 2 turret yang berada di bagian atas. Berarti EVOS mereka tinggal kumpul sekarang. Mereka akan bermain secara berbarengan untuk nabrak dari front to back-nya. Mereka punya kekuatan inisiasi dengan M Offended yang bisa dimainkan oleh Vanstrong. Yap, sementara untuk sekarang ada 4 player yang ada di area tengah siap untuk melancarkan lagi bagaimana aksi yang udah mereka miliki. Sujin maju sendirian, ada Retribution langsung dikeluarkan. Mendapatkan lagi ke arah satu monster jungle tapi di area orange buff. Mereka mencoba untuk mengganggu. Vanstrong hadir lagi. Vanstrong munculin aja udah males ya. tuh. Iya, karena bisa ngedelay, bisa tiba-tiba narik juga. Dan ya kehadiran dari Vanstrong yang dari game pertama, game kedua juga sebenarnya yang membuat ya EVOS. Mereka punya inisiator yang sangat-sangat kuat sekali. Dan kalau memang di belakangnya jadi itemnya ini sangat enak untuk Vanstrong. Terutama Doma sekarang yang bebas bergerak. No, Matex Pena wih Spear of Destruction dikeluarkan. Dia punya DAS, Golden Star dan juga Corrosion. Satu Evo Vendetnya connect. Tapi untuk Lanaya, again and again lenyap. Dan itu sangat cepat sekali. Ketika ada Vanstrong di depan, itu damage yang diberikan oleh Doma masuk 100%. Untuk menghindar memang masih punya Tone Rose-nya, tapi lihat sisinya juga. Spare of Mystery ada, Spare of Distraction ada, Don't Run Wolf yang ada, tersedia semuanya.
Nah loh, Sutsujin mendapatkan posisi dari Azura. Ini dia titik minus dari Brody. Brody bagus banget, damage-nya burst luar biasa. Tapi tiap dia mengeluarkan hit-nya, dia harus berhenti dari tersebut. Tapi Sako mencoba untuk menyelamatkan ke arah Azura. Dan ada satu flicker yang langsung dikeluarkan. Dan itu adalah informasi yang baik untuk pemain dari EVOS. Yap, dan tumbangnya Shaco. Nggak ada lagi setup yang bisa dilakukan oleh Dewa United untuk mengkontes Lord yang pertama. Semua sudah di zoning out. EVOS Icon mereka akan mendapatkan Lord yang pertama ini dengan gratis. Cuma-cuma. Ini Purple Buff tadi juga masih gagal untuk bisa diganggu. Masih berhasil dapatkan oleh Naya. Lordnya sekarang menjadi milik dari EVOS Icon. Ya, ini tergantung dari Doma sekarang ya. Apakah memang Dewa bisa menangkap Doma di belakang sana. Yap, tadi Case. Terlihat ada satu flicker lagi Om Wawa. Yang memang sudah keluar. Spear of Glory dikeluarkan tapi nggak kena ke arah siapapun. Ya, dan ya sekali lagi PR-nya adalah menangkap Doma. Dimana kita tahu salah satu counter untuk Marksman dengan range yang pendek. Ini sebenarnya adalah Parsha. Tapi sejauh kita melihat, Kiss jarang ikut teamfight. Sangat-sangat jarang. Dengan item Clock of Destiny dan Lightning Truncheon mungkin butuh satu item lagi untuk Kiss bisa mendapatkan damage maksimal. Yap. Sementara untuk sekarang Spear of Destruction ya dikeluarkan lagi. Lanaya mencoba untuk ngedes, ada Van Strong yang maju ke bagian depan. Tapi yang mau pendetnya kena langsung karena beberapa orang dan kombonya adalah King's Call yang tersebut. Mereka tidak berani untuk maju karena masih ada satu King's Call. Walaupun untuk kali ini untuk Pinsitarnya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Van Strong bergerak ke bagian atas mencoba untuk membantu menghilangkan satu Grove yang cukup besar. Azura ada untuk bisa menghilangkan pula ke arah Lord tersebut. Dan sekarang Sutsujin di bagian tengah terkena final slash. Sutsujin masuk ke bagian dalam tapi masih berhasil ngedes keluar lagi. Ada satu Tyrant Defense tapi ternyata dengan flicker pun tidak terlalu connect karena beberapa player. Hanya saja Tyrant Red masih sempat dikeluarkan. Van Strongnya menghilang tapi Sako pun harus membayarkan keadaan yang sama. Double kill didapatkan pula oleh Dixon. Tapi Krain mencoba untuk mundur, Dixonnya mengejar. Masih berhasil kabur. Ya dan Domanya tadi dengan low HP-nya dia masih ngedodge di belakang lagi mencari posisi untuk bisa memberikan damage-nya. Cuman memang disayangkan adalah lini depan dari EVOS Icon ini sudah tumbang sehingga Doma memilih untuk bermain safe dan menurutku itu adalah opsi terbaik bagi dia. Yap. Doma kabur, Doma pergi. Itu sekarang bagian bawah, atas, tengah. Mereka udah kehilangan dari inner turret-nya. Ya, Hanya ada 3 base turret saja. Dan kali ini Doma dia punya Husklow. Belum terpick off juga untuk crit-nya. Jadi 2 pemain mid dan juga gold yang memang di meta yang sekarang menjadi tumpuan untuk tim ketika junglernya itu adalah tank. Dan ya mari kita lihat untuk highlightnya terlebih dahulu di mana Doma. 1 bar HP yang tersisa tapi dia masih bisa ngedodge ke belakang dan masih mencari posisi dulu. Yap. Kalau seandainya Sutsujin agak nahan atau dia masih survive tadi menurutku Doma dia bakal masuk. Dan ternyata masih ditahan memilih. Dengan permainan safe saja untuk EVOS Icon. Dan ini dia. Lagi split. Menjaga teritori terlebih dahulu. EVOS Icon. Weh, I'm offendernya connect lagi dong Lanaya. Masih berhasil kabur, ada 2 sword ultimate yang terlihat di area tersebut Om. Iya, dan King's Call memang dibuang. Iya, King's Call keluar, I'm offendernya juga udah keluar. Tapi untuk masih bisa kabur ya udah mundur lagi, nunggu cooldownnya lagi. Dan cooldownnya mungkin akan tersedia ketika Lord yang kedua juga akan spawn. Jadi ini mereka harus ngecek nih sekarang. Untuk meta yang sekarang ya serunya Linglongnya. Yap. Rumput ini harus dicek satu-satu loh sekarang. Wajib. Beda kan kalau dulu kan kita asal nyelonong boy aja gitu. Oh, udah lewat aja, slow aja. Kalau zaman dulu preman rumputnya itu Yudora Om ya ampun. Tapi Van Strong hadir ke depan Lanaya akan menjadi korban. Hanya saja masih ada 1 Tonros yang bisa menggocek apapun itu. Yap, dan itu dia mungkin adalah juga salah satu pertanda kalau EVOS Icon mereka akan bisa menuju ke Lord kita yang kedua. Dan benar saja sudah mulai dipok untuk Lordnya. Van Strong kembali berada di garis depan. Dan dia sudah bersiap-siap untuk menangkap siapapun yang sekiranya akan terlihat juga. Keresahan untuk Lanaya dan Dixon terambil final slash-nya. Ada 1 sisi besar lagi nih untuk EVOS Icon. Waduh, ini dihitung-hitung udah ada 3 sisi yang bakal bahaya banget nih Lanaya. Melihat dari kejauhan Sutsujin memancing-mancing. Ditarik ke bagian belakang, mencoba untuk menarik pula ke arah dari Lanaya. Karena Lanaya di saat ada 1 King's Call tersebut pastinya tidak akan bisa berbuat banyak hal. Lanaya melihat dari kejauhan dan daripada berbeda Dixon. Mencoba untuk masuk pula, ada Cry di area tersebut. Tyrant Revenge connect. Namun untuk kali ini masih berhasil dijodohkan satu final selanjutnya. Sako harus mundur ke area yang berbeda. Namun dengan ada King's Call di area tersebut tidak ada yang mau maju ke bagian depan. Ada 1 Spear of Glory bahkan kali ini. Dengan 1 Spear of Mid-Serinya connect tadi. Dan juga membuat beberapa
beberapa player langsung nancap dari tersebut. Hanya saja Lord berhasil menjadi milik dari pemain Evo Icon. Tapi pertempurannya belum berhenti. Domanya ada satu WON yang menyebabkan dirinya pun masih bisa selamat. Tapi di belakang Tyrant Revenge-nya. Kode ke dalam tubuh dari Doma. Bahkan ada 3 player. Optimal mereka mendapatkan langsung ke arah Doma. Di mana mereka emang berfokus untuk bisa menghancurkan satu player tersebut. Dan Fanstrong mencoba untuk kabur. Tidak akan bisa lagi satu persatu. Evo Icon lenyap. Tanpa kehadiran dari Doma di sini berarti dari EVOS Icon damage mereka berkurang dengan sangat-sangat drastis sekali. Dan Keys tadi, ini bagus banget dari Dewa adalah mereka memilih untuk menumbangkan Doma pertama kali. Yap, ini benar-benar mereka semua 3 player ke Doma, WON. Padahal tadi HP-nya udah nambah banget Om. Betul. Inspire udah diaktifin, tapi apalah daya. Ada satu Federal Strike yang emang nyangkut ke kepala Moskov, nggak bisa lagi. Ya, dan itu kalau sampai Keys memang tidak join ya, kemungkinan besar bisa jadi juga Doma akan memenangkan tim fight di area dari Purple Buff. Dan kali ini terambil ternyata untuk Purple Buff bagi EVOS Icon. Dan reset moment di mana yang dapatin Lord kali ini ternyata yang harus kehilangan mid base turret. Tapi sekarang dengan satu lot tersebut, EVOS Icon tetap bisa mendapatkan lagi ke arah satu base turret di bagian bawah. Total ada 2 base turret yang udah berhasil dihancurkan walaupun mereka juga udah kehilangan satu base turret di area mid. Yap, dan masih ada satu wave ya untuk Super Minion. Entah di sini apakah memang EVOS Icon mereka akan memaksimalkan Super Minion wave kali ini. Karena terlihat bisa saja mereka tiba-tiba melakukan inisiasi. Bodoh, itu Spear of Destruction numpang lewat. Ada satu King's King's Call Landaya. Bisa ke bertahan satu hit terakhir. Immortalnya pun bahkan tidak pecah. Wow, Landaya berhasil kabur. Yap, selamat 1 atau 1 pixel HP tadi dari Lanaya. Town Rose-nya juga tadi. Dan bahkan Imo-nya. Ibunya selamat Om. Benar, Imo tidak percaya membuat kerugian untuk EVOS Icon. Padahal dia ada di dalam posisi King's Call. Iya loh, berjalan kaki loh tadinya. kaki Udah keluar. jalan kaki dikeroyok 4 orang tuh. Itu Yap. kan 4 adik-adikannya si Min Sitar kan jajan banget semua ya. Pokoknya Betul. gak tahu alasan siapa yang dalam lingkaran tersebut. Sini loh, Ya, ditusuk aja ya. sikat aja, Ada buat colok-colok loh. Ya, stack di atas kepala, kena stun semuanya. Oke, Fanstrong ada di dalam sebuah rumputan bertemu lagi dengan Sako tapi Sutsujin bertemu dengan Lanaya. Lanaya benar-benar tidak aman, tidak tenang hidupnya dari tadi dikejar terus. Dan bahkan kali ini dengan adanya konsil semuanya pulang mudik curi star duluan mereka. Oke, konsil untuk menyelamatkan diri bukan untuk melakukan open initiate. Team fight. Dan kali ini EVOS. 20 second untuk masuk ke dalam Lord kita berikutnya atau Lord yang ketiga. Yep. Gold difference tidak jauh sama sekali. Ini tim fight positioning yang akan memainkan peran penting dan Crit dia sudah punya Winter juga. Crit bisa menjadi bait kalau memang EVOS akan berani untuk melakukan hal tersebut. Mancing. Di depan ada Valentina, di belakang bisa follow up dengan King's Call. Yep. Ini belum terlihat nih siapa yang akan menjadi korban dari Valentina ya? Belum ada yang diambil kah? Belum ada ya Om ya? Belum ada Belum bayangan terlihat kan? ya? Betul. Oke, Sutsujin hadir di area tersebut. Sementara sekarang Lordnya kembali lagi diajak main ke area atas. Sesaat lagi akan masuk pula ke menit 20 lagi kah? Karena sekarang udah masuk menit 18. Ya, dan ini bahkan belum Lord yang evolve. Kalau di reset akan menjadi Lord evolve dan mari kita nantikan apakah Sutsujin akan melepaskan pegangan ke Enhanced Lord yang ketiga ini. Yap, ini benar-benar 1v1 situation Om ya. Oh jelas, wasitnya Lord. Wasitnya Lord, tapi wasit yang disikat-sikatin. Iya, ini wasit Oke. salah apa gitu. Lanaya tetap berada di tersebut, tetap konsisten untuk bisa beradu nantinya dengan Sutsujin. Tapi di tempat yang berbeda. Kalau kita lihat ada sebuah pergerakan yang memang dilakukan. Doma terkena final slash, tapi untungnya Doma masih berhasil selamat dan kabur dari tersebut dengan ada bantuan yang dimiliki oleh Fanstrong. Ya, dan bahkan itu adalah informasi yang sangat cukup sekali. Tanpa final slash sekarang, Lanaya bahkan terpin out. Wow, flicker, King's Call semuanya langsung hadir untuk bisa mengeroyok langsung. Untuk kali ini, Lanaya again and again. Kedua kali ya, bahkan Doma di tempat yang berbeda. Doma berhasil langsung dihancurkan. Azura mulai maju ke bagian depan, sedikit lagi api tersisa. Case-nya berhasil langsung dilenyapkan. Namun untuk kali ini, Lordnya berhasil dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Efek tonnya gak kena karena siapapun. Lanaya mencoba untuk bisa mengejar karena dari Panster, tapi pertempuran kembali terpisah. Sutsujin betul-betul untuk
mundur tapi masih ada Immortal dalam tubuhnya. Bahkan kali ini Azura udah ada flicker langsung dikeluarkan. Tapi Azura miskalkulasi Valstrong. Mencoba untuk bisa nge-buying time. Ada satu Spear of Glory. Tapi mereka semua belum ada tumbangnya tersebut. Dan Thunderbolt Memory masuk ke dalam beberapa player EVOS Icon. Ya, miscalculate dari bagaimana Final Slash yang memang punya cooldown time sangat cepat sekali. Kembali bisa dilakukan dan bahkan Valstrong harus terciduk nge-buying time sedemikian rupa. Lordnya memang jatuh ke tangan EVOS Icon, tapi sekali lagi ini tanpa ada bantuan di belakangnya. Wah, ini tiap Lord menjadi milik dari EVOS Icon. EVOS diajak berantem seberantem-berantemnya ya Om. Ya langsung diinisiasikan semuanya ya, karena tadi mereka sudah melihat Lanaya akan digeng dan pemain yang lain dari Dewa mereka juga melakukan follow up yang sangat cepat sekali. Dan tim fight mereka ini rapi, mereka masuk berbarengan, mereka dapetin atau ngincer satu pemain terlebih dahulu dan tadi Doma yang tumbang. Waduh, Doma dan Brody ini juga tadi nggak terlihat ya seperti bagaimana fight-nya. Karena Doma yang udah menghilang duluan, mereka juga kekurangan dari source damage. Tadi untungnya Azura masih bisa jaga posisi. Azura hampir aja miskalkulasi loh, dia udah flicker tapi Craig datang Om. Yep. Itu tadi udah cenat-cenut jedak-jeduk juga tuh hati tuh. Iya dan itu kan tahun 4 memorinya belum siap ya. Iya. Dan ternyata bisa ya balik lagi kiting, maju mundur. Dan akhirnya tersedia buat tahun 4 memori dia. Oke, Lordnya yang tadi hanya Lord pemanasan kembali. Karena tampaknya tidak ada damage yang besar yang bisa diberikan oleh EVOS Icon ke base milik Dewa United. Oke, Lanaya masih berhasil kabur untuk kedua kalinya loh tadi. Yep. Selamat loh dia, itu beberapa source skill keluar di situ semua. Donra Wolf King, I'm Offended, King Skull, Flicker. Dan kebuangnya ke, ya itu tadi ke Lanaya. Lanaya, tapi Lanayanya kabur. Cepet dia kaburnya ya. Dan ya teman-teman yang lain pastinya di belakang ini bisa kasih damage yang besar. Azura Kiss. Dan kali ini Azura tanpa terpick off satu kali pun juga. Ini bakal sulit loh untuk membangin Azura. Dengan tahun 4 memori dia akan bisa menumbangkan si Sutsujin. Yap, oke. Sekarang mereka semua bermain jauh lebih pelan lagi temponya. Tunggu-tungguan lagi Om. Yap. Saling melihat dari kejauhan aja gitu loh. Ada Lordnya nih, tunggu aja yuk daripada kita maju. Ngelihat dulu nih. Player lawan lewat mana, player lawan kebiasaannya apa. Betul. Dipantau dulu. Betul, ini mereka bakal main macro play namanya. Wah asik. Wis macro play. Macro play, ya tunggu dulu cek rumput yang mana, ya kita coba setup di sini. Kalau ada yang lewat nanti, kalau ke pick up kita bisa menang. Nah lihat Doma, nunggu di garis depan ya di dalam. Tuh Doma tuh, Lord Pit. kanan kiri udah dijaga. Siapa yang mau ngedekat coba? Yap. Satu pancingan mungkin. Yep. Yang Lord datang dari udah hadir EVOS. pula. Yap, dan ini untuk Evolve Lord. 3 Lord, 3 Turtle, tapi Dewa United Gold mereka bahkan ada di atas dari EVOS Icon. Jadi secara team fight-nya ini Dewa United mereka sangat solid, sangat kuat. Dan sudah datang lagi nih dia, Lanaya. Waduh kena pula, tapi ternyata Lanaya masih berhasil kabur dari area tersebut. Karena tadi masih ada Sako yang tepat berada di belakangnya siap untuk mulai masuk. Dan juga ada satu lagi pergerakan. Di mana Tyrant Revenge dan Tyrant Rex bisa dikeluarkan kapanpun. Tapi Valstrong terjebak sendirian, Valstrong masih ada flicker. Walaupun untuk kali ini dari Lordnya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Icon. Hanya saja lagi dan lagi Dewa mengajak mereka semua untuk bisa melakukan sebuah fight. Doma final slash-nya connect. Doma masih punya satu habis Walker. Tapi Doma kali ini terkena efek dari Curse of Crow Energy Impact sakit banget, bahkan Sutsujin 1 lawan 3. Case-nya berusaha untuk pergi ke area berbeda, tapi Case sedikit lagi yang tersisa. Sedikit lagi Veldora, bisakah dia bertahan karena Veldora kali ini mencoba untuk kabur dari tersebut. Mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan kemenangan karena web minion didorong. Veldora mulai maju di area tersebut. Oke, dan apakah memang bisa karena kalau Veldora tumbang? Wah, oke. Veldoranya tumbang, Sutsujin tidak diperbolehkan pulang karena diajak berantem terus-terusan. Masih ada Azura, mereka semuanya berhasilkah? Tapi ternyata tidak ada wave minion. Namun di bagian sini, guys, what happened? What? EVOS Icon! What? Lord menjadi penentu kemenangan kita kali ini untuk EVOS Icon. Lord. Hey, apa ini? Ini adalah plot twist